kita, dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, yang tertulis dari Matius pasal 5 ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Martua ma napina buru-buru ni halak alani hati goran. Ai dinasida do harajawan banua kicangi. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam sejarah perjalanan kekristenan ternyata tidak pernah sepi dari tantangan dan rintangan. Silih berganti datang menghadang untuk menghancurkan kekristenan. Namun kekristenan boleh tetap eksis, boleh tetap ada dan hadir di tengah-tengah dunia ini. Dan bahkan tidak sedikit pula yang sampai mati martir, yang menyerahkan nyawanya, yang menyerahkan hidupnya demi mengikut Kristus. Dan para bapak gereja mengatakan bahwa darah para martir itu merupakan benih dari gereja. Sesuatu yang paradoks, kalau dunia ini menganggap bahwa kematian maka selesailah, kematian maka itu merupakan kehancuran. Oleh karena itu dunia ini berupaya mempertahankan eksistensi dirinya supaya bisa hidup dan supaya terhindar dari kematian. Namun kita bisa melihat kematian para orang yang percaya karena imannya justru menjadi benih daripada gereja, dan semakin banyak orang yang akhirnya menjadi percaya kepada Kristus Tuhan kita. Dalam nats ini Yesus jelas menyampaikan, bahkan secara tegas menyampaikan kebahagiaan orang-orang yang setia mempertahankan kebenaran itu, dan bukan menjadi orang-orang yang menjual kebenaran demi uang, demi popularitas, atau demi yang lainnya. Memang mempertahankan kebenaran bukanlah sesuatu yang mudah, sebab resikonya sangatlah besar, termasuk taruhannya bisa nyawa kita, hidup kita, karena mempertahankan kebenaran itu. Dan ketika kita mempertahankan kebenaran, sesungguhnya disitulah diuji kualitas kekristenan kita masing-masing. Bagaimana kita di dalam pekerjaan kita mempertahankan kebenaran, bagaimana ketika kita hadir dalam satu komunitas, dalam satu persekutuan, kita bisa mempertahankan kebenaran yang dari Tuhan dan bukan justru menjadi pecundang dengan menjual kebenaran itu. Oleh karena itu, disitulah teruji siapa kita dan bagaimana kita sesungguhnya di hadapan Kristus. Keberanian mempertahankan kebenaran menurut Yesus di sini bahwa tidak akan sia-sia di hadapan Tuhan. Bahkan disebutkan tadi, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Itulah resiko daripada sebuah kebenaran. Tetapi dilanjutkan oleh Yesus dengan mengatakan, karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Orang yang mempertahankan kebenaran, orang yang memperjuangkan kebenaran walaupun dia harus martir, walaupun dia harus mati, bukanlah kematian yang sia-sia. Sebab apa? Sebab upahnya telah disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang memperjuangkan kebenaran itu di dalam kehidupannya. Karena itu, jangan pernah mundur, jangan pernah takut untuk boleh menyaksikan, menyatakan kebenaran itu di dalam kehidupan kita. Ingatlah, orang Kristen bisa binasa atau mati, tetapi kekristenan tidak pernah binasa. Kekristenan tidak pernah dan tidak akan mati. Demikian juga dengan kebenaran di dalamnya. Tidak akan pernah mati, tetapi akan dinyatakan oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan manusia itu. Karena itu, mari jadilah menjadi pejuang kebenaran, supaya nama Tuhan boleh dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.